Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengampuni bukan menghukum. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 5, 2 Korintus 2 ayat yang kelima sampai dengan ke-8. Namun jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan aku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. Bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa karena kesedihannya yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami bisa menyikapi dengan benar tatkala ada seseorang itu berbuat salah atau melakukan sebuah perbuatan yang bisa melukai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang mengampuni bukan menghukum adalah sesuatu yang memang bisa diperdebatkan panjang lebar. Sewaktu mengampuni, bukankah Tuhan juga menunjukkan sikap menghukum seperti Sodom dan Gomora yang dihukum? Dan bagaimana Herodes pun dihukum, mati dimakan cacing-cacing. Bagaimana kemudian orang-orang Filistin itu dikalahkan oleh peperangan tatkala Daud mengalahkan kemudian Goliat dan orang-orang Filistin yang dikejar-kejar. Lalu apa bedanya mengampuni dan menghukum? Apakah dua bagian ini sesuatu yang bertolak belakang satu dengan yang lain? Atau sesungguhnya itu bisa disandingkan dua-duanya? Atau kita mengasihi tanpa menghukum? Atau bisa tidak kita menghukum dengan alasan mengasihi? Kalau memang kemudian menghukum itu sesuatu yang tidak boleh, apa yang terjadi dan betapa bahayanya dunia ini? Kalau tidak ada polisi, tidak ada tentara, tidak ada penegakan hukum, semua orang memakai, melakukan katakanlah berlalu lintas, memakai kendaraan di jalanan tanpa ada hukum yang mengatur. Kalau pelanggaran tidak ada hukuman sama sekali, apa yang terjadi? Kekacauan yang terjadi. Namun kita belajar esensi daripada mengampuni pada bagian ini. Kita mendisiplin adalah sesuatu yang mungkin kata yang lebih tepat. Kita melihat memang ada bahasa-bahasa Indonesia itu yang agak sulit mewakili tentang hati Tuhan, mewakili tentang sebuah keputusan dan sikap Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang firman Tuhan, bukankah firman Tuhan itu adalah hukum-hukum Allah yang harus ditaati? Ada bagian yang kita harus ikuti, kita taati. Ada hukum Tuhan yang kita perlu taati dengan cara kita tidak melakukannya. Tapi ada hukum Tuhan yang dipanggil untuk dengan cara adalah kita untuk melakukannya. Mengasihi adalah hukum Tuhan yang harus kita lakukan. Membenci adalah hukum Tuhan untuk kita tidak melakukan. Menjauhkan jauh-jauh segala perkara-perkara jahat yang bisa dilakukan oleh setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, bagian firman Tuhan kepada jemaat di Korintus harus mengampuni orang yang bersalah. Saya bacakan secara menyeluruh ayat 5 sampai dengan ke-11. Namun jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, bukan aku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. Bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menuliskan surat ini kepada kamu, yaitu untuk menguji sesuatu. Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang kuampuni, hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang hukuman adalah berbicara di dalam firman Allah adalah disiplin atau sifatnya itu pengingat. Sama seperti cambuk. Di dalam Amsal dikatakan seorang ayah diizinkan oleh Tuhan untuk memakai tongkat tatkala itu dibutuhkan, sesuai dengan tepat keadaannya, sesuai dengan caranya, agar anak itu diingatkan. Kita tahu dengan jelas ada satu hal yang sangat sederhana. Suatu kita mengendari kendaraan di jalan ada yang namanya itu polisi tidur. Sebetulnya bukan polisi tidur dalam arti harafiah, tapi ada cembungan-cembungan untuk memperlambat proses perjalanan kendaraan kita, karena kalau terlalu cepat itu membahayakan. Biasanya dekat sekolah, dekat rumah sakit, atau dekat dengan kepadatan penduduk, atau yang berada di perempatan dan simpang-simpang jalan, supaya tidak terjadi tabrakan tatkala ada di persimpangan jalan, pertigaan atau perempatan, atau perlimaan yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Itu jalan.
Ada kemudian yang mengingatkan, tatkala melanggar kita akan diingatkan. Jadi lebih tepatnya, itu hukuman yang sifatnya itu demi kebaikan, bukan hukuman untuk demi menghancurkan. Orang yang membenci dan tidak mengampuni, maka dia sedang melakukan hukuman buat orang yang bersangkutan untuk menghancurkan orang yang bersangkutan. Hukuman yang benar, disiplin yang benar, resiko yang benar adalah untuk mengingatkan dalam rangka mengasihi. Orang tua yang kemudian dengan terpaksa memukul anak di usia tertentu, tujuannya adalah untuk anak itu menjadi baik. Motivasinya adalah karena orang tua itu mengasihi. Ada orang tua yang saking tidak tahan, tidak sanggup untuk memukul anaknya, dia memukul dirinya sendiri. Itu banyak terjadi, termasuk saya pernah melakukannya. Itu memang bisa diperdebatkan. Buat apa memukul diri sendiri? Bukankah itu merusak tubuh Kristus yang ada di dalam diri kita? Tapi kalau saya memukul diri sendiri, anak saya yang saya disiplin, itu di saat itulah dia mengalami titik balik. Saya katakan kepada anak saya, kalau papa memukul kamu dengan kekuatan ini, mungkin kamu tidak akan sanggup menerimanya. Sehingga terpaksa memukul diri sendiri. Itu adalah sebuah kejadian yang anak saya tidak pernah melupakan. Dari titik balik itulah dia mulai menyadari kalau ayah itu memukul dirinya sendiri, tidak memukul dia karena dia tidak ingin rasa sakit itu. Tapi anaknya ini kemudian disadari begitu sayang dan cintanya seorang ayah. Sampai kalau tidak memukul anaknya, dia memukul dirinya sendiri. Kita boleh belajar dalam banyak aspek bagaimana Kristus itu tersalib. Dalam rangka kenapa? Karena tidak ada sanggup manusia yang tidak sanggup manusia untuk menerima sebuah tanggungan salib yang sedemikian berat dan tidak bisa menanggung dosa manusia. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Sahabat seperjalanan, mengampuni itu bukan menghukum. Jadi artinya mengampuni itu bukan kemudian menghukum dalam rangka kebencian ingin menghancurkan, tapi dalam rangka mengasihi supaya yang bersangkutan itu ia berbalik. Kalau itu diperlukan hukum. Mengampuni itu artinya melepaskan seluruh kebencian. Tidak ingin membalas untuk merusak orang yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan baik kita mengampuni, baik kemudian kita mengasihi dengan terpaksa menghukum, adalah dua-duanya untuk kebaikan yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, kalimat dan kata-kata ini biasanya akan sangat dipahami oleh para guru, para pendidik, oleh orang tua yang masih membimbing anak-anaknya. Tatkala anak-anak kemudian salah jalan, salah langkah. Kadang-kadang gitu kita bisa melakukan hal tersebut. Dan Alkitab mengizinkan semuanya itu. Tetapi dasar daripada semua gerakannya adalah karena mengasihi. Bukan karena ingin menghancurkan, bukan karena ingin menghabisi, bukan karena ingin membinasakan, tapi karena mengasihi. Mengampuni pun karena mengasihi. Menghukum dengan kasih pun itu karena mengasihi. Sehingga bukan ingin menghancurkan orang yang bersangkutan. Mari kita belajar kebenaran firman Allah dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin ada orang yang sudah melukai, sewaktu kita tetap menyimpan rasa sakit hati. Itu artinya kita tidak sedang mengampuni. Kita sedang menghukum orang tersebut. Kalaupun kita tidak melakukan hukuman secara langsung, maka sikap kita sendiri itu sudah menghukum orang yang bersangkutan. Bahwa dirinya itu harus dihukum, hati kita sudah menghukum dia. Sekalipun tindakannya itu belum dilakukan. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita belajar, kita tentu ada banyak luka untuk sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang lain yang merugikan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengampuni dengan kasih. Tapi kalaupun ada proses yang perlu dilewati, lewat hukuman, lewat katakanlah sebuah peradilan yang legal, biarlah kita dengan dasar mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ingin belajar mengampuni, bukan menghukum dan menghabisi. Kami berdoa agar hidup kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Tuhan berkati mereka yang sakit disembuhkan, yang sedang menghadapi masalah dibukakan jalan, yang sedang berdoa Tuhan kabulkan dengan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.